Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini masuk di pertemuan kedua untuk mata kuliah perancangan MOL dengan dosen Bapak Agung Aswadi dan dosen kedua yaitu saya sendiri, Eko Wibowo. Jadi ini sedikit tentang refreshment untuk rencana kita. Jadi sekarang di tanggal 7 Oktober itu kita masuk di analisa desain produk. Nantinya ini nanti saya balik gitu ya, karena pagi sampai dengan siang mungkin sampai ya secukupnya nanti ya, akan ada presentasi dari 6 anak atau 6 mahasiswa yang produknya terpilih untuk dijadikan bahan untuk kita masuk di perancangan MOL. Sehingga nanti untuk detail produknya kita akan lakukan filtrasi dulu. Artinya kita akan lakukan diskusi supaya produk yang dihasilkan itu memang sudah optimal gitu ya. Karena cacat itu pun bisa juga berawal dari produk, bukan hanya di cetakan. Kemudian di presentasi ini nanti akan ada 3 panelis utama gitu ya, 3 juri utama. Ada saya, ada Pak Agung Kaswadi, saya dan Mas Stanley Octavian. Nah, untuk video semalam kita sudah melakukan penjurian, jadi ada 4 juri yang menilai, ada saya, Mas Stanley, Erlambang dan Fitri Yuni. Nah, jadi keempat itu yang semalam itu menentukan produk yang sudah teman-teman buat dan jelaskan melalui video singkat berdasarkan kriteria yang sudah kita tampilkan, yaitu ada sederhana namun tetap fungsional, kemudian ada unik gitu ya. Sorry tadi ada fungsional gitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan keseragaman ketebalan dan juga dimensi ketebalannya itu sendiri. Kemudian draft angel, kemudian ada rib terakhir gitu ya. Jadi hanya ada scoop itu saja yang kita nilai. Nah, sesuai dengan 2 rumpun yang kita sudah tetapkan, ada full stand mobile untuk nomor ganjil dan Lego brick untuk nomor genap. Maka 6 mahasiswa yang terpilih adalah, nah, ini masih ingat ya kriterianya. Oke, ini adalah desain produk yang sudah terkumpul ke Google Drive. Jadi ini ada 24 produk yang sudah saya terima dan saya pikir semua sebenarnya berpotensi gitu ya. Tetapi karena kita harus memilih terbaik dari yang terbaik, maka kita lakukan sortir, kita lakukan penilaian dan pembobotan dan akhirnya kita mendapatkan ada 6 anak yang beruntung. Untuk full stand mobile, yang pertama adalah ini saya urutkan based on score gitu ya. Untuk full stand mobile ini adalah yang pertama adalah Bonaventura. Selamat kepada Mas Bonaventura Lingga Kresna. Kemudian yang kedua adalah Mas Soleh Asuri. Nah, ini di sela-sela kegalauannya dia masih bisa berinovasi untuk membuat produk plastik. Nah, bagus. Kemudian yang ketiga adalah Dimas Pratama Riswanto. Kemudian untuk selanjutnya adalah Lego brick. Nah, Lego brick ini ada 3 juga. Yang pertama dengan skor tertinggi adalah Christophorus Arviko Johansson. Selamat untuk Viko. Kemudian yang kedua adalah Gian Miftah Izela. Oke, selamat pada Gian. Dan yang terakhir adalah Eka Wulandari. Oke, nah ini adalah untuk presentasi produknya. Jadi maksimal presentasinya adalah 10 menit. Nah, ini dalam bentuk produk pun artinya kalian hanya menampilkan produk, kemudian kalian deskripsikan produk itu mulai dari detail produknya, detail rancangannya, kemudian rencana desain setelah nanti dapat masukan. Kemudian nanti terakhir saya berharap teman-teman akan bisa membentuk tim untuk si produk ini. Estimasinya 20 menit, 10 menit untuk presentasi kalian pribadi, dan
10 menit untuk teman-teman melakukan diskusi. Mas Viko, Hadir Mas. silakan. Baik. Sebelumnya selamat pagi untuk Pak Agung Kaswadi, untuk Mas Eko Ari, dan untuk Mas Stanley, serta rekan-rekan P4 tingkat 3 sekalian. Pada kesempatan ini, saya Christophorus Arviko Johansen akan mempresentasikan sedikit dari konsep desain Lego yang sudah saya buat. Untuk yang pertama, dari Lego yang saya buat ini merupakan Lego 3x2. 3x2 itu yang dimaksud adalah statsnya yang di atas ini, atau tonjolannya. Kemudian, secara dimensi umum, Lego yang saya buat ini memiliki panjang 23,8 mm, kemudian lebarnya 15,8 mm, dan tingginya adalah 11,4 mm. Sementara untuk tinggi dari statsnya ini adalah 1,8 mm. Untuk ketebalan dari produk saya ini kurang lebih sebesar 1,2 mm. Secara detail, produk saya ini memiliki draft angle. Jadi yang pertama akan saya bahas itu terkait draft angle-nya. Untuk draft angle sendiri, saya meletakkan draft angle itu hanya pada sisi luar dari studs dan sisi dalam dari Lego ini. Mengapa demikian? Karena kalau berdasarkan referensi atau sumber yang sudah saya baca, sisi luar Lego itu harus tetap siku. Jadi tidak boleh ada draft angle atau kemiringan, sehingga pada saat DSC nantinya masing-masing part itu akan tetap solid, nggak ada celah, dan tetap rigid. Untuk analisanya sendiri, jadi secara proses mungkin mengapa sisi luar ini aman tidak diberikan draft angle itu singkatnya saat proses cooling atau pendinginan dari produk ada yang namanya shrink edge. Shrink edge itu kan penyusutan. Nah, penyusutan ini pada Lego itu cenderung mengarah ke dalam atau mengarah ke bagian dalam Lego yang bersinggungan dengan core. Sementara untuk sisi dari luar Lego ini karena penyusutannya ke arah core, jadi terdapat celah antara sisi luar Lego ini dengan cavity. Sebagaimana kita tahu, draft angle itu kan fungsinya untuk menghindarkan goresan saat proses eject. Nah, akibat ada celah ini, jadi untuk proses ejeksi sisi luar Lego ini akan minim mengalami goresan dengan bagian cavity. Sementara sisi dalam Lego ini, karena penyusutan itu mengarah ke dalam, sehingga diberikan draft angle pada bagian dalam untuk mempermudah proses ejeksi. Untuk draft angle yang saya gunakan ini, itu saya mengacu pada beberapa sumber juga, dan ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa setiap tinggi Lego 25 mm ini itu diberikan draft angle 1 derajat. Sehingga setelah berdasarkan perhitungan perbandingan yang saya lakukan, ditemukan dengan tinggi Lego yang saya buat ini, draft angle-nya adalah sebesar 0,384 derajat, yang akhirnya saya bulatkan menjadi 0,4 derajat. Kemudian untuk segi rip itu saya mengaplikasikan rip ini untuk menahan sisi-sisi Lego yang memiliki permukaan yang luas. Di sini bisa dilihat tentunya yang permukaannya luas itu adalah bagian kotak sisi terluar Lego ini. Sehingga di sini saya mengaplikasikan rip
ada rib yang kecil dan ada rib yang bagian ini. Untuk rib yang saya gunakan itu berdasarkan perhitungan dan materi yang sudah diberikan oleh Mas Eko Ari. Ketebalannya adalah 0,6 mm dengan radius pada masing-masing rib ini sebesar 0,15 atau R 0,15. Kemudian untuk tinggi dari rib ini masing-masing bervariasi disesuaikan dengan proses assemblingnya nanti. Contohnya untuk rib yang bagian ini, mengapa saya tidak buat hingga full sampai bawah itu untuk mencegah adanya singgungan dengan studs dari Lego lainnya yang akan diisi. Kemudian pada konsep yang saya buat ini, saya memberikan radius. Pada sisi luar Lego ini, radius yang saya gunakan adalah radius 0,3. Sementara yang pada bagian dalam itu, saya menggunakan radius 0,1. Tidak sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa radius luar itu merupakan penjumlahan radius dalam ditambah dengan tebal dari benda ini. Nah, seperti yang kita tahu, untuk Lego ini memang dari segi radius itu dia sangat kecil. Kalau menggunakan kaidah itu, yang terjadi nantinya Lego ini tidak akan berbentuk kotak full, melainkan lebih berbentuk persegi yang radius luarnya ini sangat besar, dan tentunya itu sangat tidak estetik ketika dilakukan assembling dengan part yang lainnya, yang nantinya akan menyebabkan banyak celah. Nah, kemudian yang terakhir dari segi suaiannya. Dari segi suaian itu yang saya gunakan itu terletak pada sisi luar studs. Yang saya gunakan adalah H6 dan pada bagian dalam. Mungkin di sini adalah sisi atau bagian yang krusial dari sebuah Lego. Karena seperti kita tahu saat assembling, Lego itu untuk studs-nya itu masuknya tidak ke lubang tengah ini, melainkan ke sisi-sisi di luar lubang ini. Sehingga saya mengakalinya dengan memberikan suaian atau toleransi ISO pada sisi luar studs yang nantinya akan diisi dengan part Lego lainnya, dan pada rib ini. Untuk rib yang bagian dalam ini saya menggunakan toleransi M6. Kemudian rib kecil pada sudut-sudut ini, selain fungsinya untuk mempertahankan sisi dinding dari Lego ini, saya mengakalinya juga untuk membantu proses assembling. Oleh sebab itu, tebal dari rib kecil ini atau panjangnya ke dinding ini, saya 1 menggunakan menit lagi ya, toleransi Viko. khusus. Iya, Mas. Saya menggunakan toleransi khusus yang tentunya disesuaikan ketika esi. Jadi untuk esinya ini, suaian yang saya gunakan adalah suaian paksa ringan. Nah, untuk ukuran toleransi khususnya ini mempertimbangkan ketika esi, bagaimana caranya saat esi itu mau ukurannya paling minus atau paling plus, itu dia akan tetap terjadi suaian paksa ringan. Dan kemudian tentunya karena saya menggunakan draft angle pada di bagian dalam dan luar studs, agar saat esi dia
pas atau masuk itu draft angle sisi luar ini dan sisi yang dalam ini itu memiliki ukuran yang sama, yakni 0,4 derajat. Mungkin sekian dari desain produk yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Viko. Tapi sebelum ke teman-teman, saya pengen ke Pak Agung terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi siapa Arviko ya? Ya, Pak. Lego itu termasuk precision mold ya. Jadi nggak gampang bikin Lego. Kita pernah bikin Lego. Waktu itu kebetulan kita bikin mold Lego tapi nggak seperti ini. Itu mungkin kalau ada bekasnya, mungkin yang bekas injeksinya juga ada. Itu waktu itu yang pegang projectnya saya sama Pak Yuli Heru waktu itu. Ya, pertama kamu harus benar-benar, karena ini precision mold, toleransinya berapa, atau kalau ini di assembling itu kan harus ketahuan gitu ya. Plastik mempunyai elastisitas, artinya dipaksa bisa lah ya gitu. Tapi harus berapanya itu harus tahu ini. Karena kalau nggak presisi gitu ya, nanti pas dipasang mudah lepas. Kalau terlalu ketat nanti juga susah memasukkannya atau mungkin. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas saran. Oke, nah untuk menyingkat waktu, jadi karena ini sudah 10 menit, mungkin kita lanjutkan dulu ke Lego yang selanjutnya. Silakan untuk Mas Gian untuk mempersiapkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Agung Kaswadi, Mas Eko Ari, serta Mas Stanley Erteni. Di sini saya akan mempresentasikan produk Lego yang telah saya buat. Baik, di sini saya membuat produk Lego. Legonya itu 2x2. Kenapa Lego 2x2? Karena menurut saya Lego 2x2 ini sederhana, serta bentuknya itu universal, jadi bisa dibuat banyak bentukan. Saya akan menjelaskan apa sih di Lego ini ada apa aja. Yang pertama-tama itu kita lihat ada ribnya. Pertama-tama itu tebal produk. Tebal produk yang saya gunakan ini adalah sebesar 2 mili. Sebesar 2 mili secara merata. Kecuali di tempat yang ribnya ini, tebalnya ini beda. Agar mengurangi bahan berlebih dan menghindari cacat singmak, wear pack, atau cacat lainnya yang banyak tampak. Oleh karena itu, dinding di produk saya ini dibuat secara relatif merata. Berikutnya adalah rib. Rib yang saya gunakan berjumlah 8 di tiap sisi dalam dari Lego saya ini. Nah, di jarak antara 2 rib ini didapat dari 2 kali tebal produk, sehingga tebal produknya 2 dikali 2 yaitu 4. Jadi jarak antar ribnya ini adalah 4 mili. Berikut ada tebal bagian bawah ribnya itu. Tebal dasar rib yang digunakan adalah 1 mm didapat dari 0,5 dikali tebal produk. Tujuan dari pembuatan rib yang digunakan dalam produk saya ini yaitu untuk memperkuat dan memperkaku produk. Berikutnya ada radius. Radius di tiap produk saya ini dibuat 0,25 agar menghindari aliran tersendat akibat tegangan yang terkonsentrasi. Semuanya di sisi tajamnya itu dibuat radius 0,25. Berikutnya ada draft angle. Draft angle di tiap sisi ini di produk saya ini yaitu sebesar 1 derajat. Karena berdasarkan referensi dari PDF Mold Design 1 yang meminimalkan ukuran draft angle di tiap sisinya sebesar 0,5 derajat. Draft angle di produk saya sendiri bertujuan untuk mempermudah pada saat mengeluarkan produk. Kita lihat tampak depannya, dia ada miring 1 derajat. Berikut ada assembly dari produk saya. Bila dilihat dari tampak depan,
memang ada celah di sini di antar Lego jika sudah di assembly. Nah, dan telah diukur celahnya itu sebesar 0,3, kurang lebih itu 0,3 mm. Setelah di assembly di tampak atas ini jaraknya itu sama. Karena saat membuat desain ini dihitung antar dua tebal ini ke sini itu saling simetri. Coba kita lihat tampak bawah saat assembly static wireframe. Kita lihat bulat di atas Lego dengan bawah ini saling bersinggungan. Ini garis-garis yang bertabrakan ini adalah radius-radius itu. Berikut graf angel dan jarak antar rib serta tebal dasar rib saya dapatkan dari PDF Mold Design 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Terima kasih Gian. Ini saya mau membacakan pertanyaan ya dari teman-temanmu. Jadi yang pertama dari Rocky. Untuk desainnya kan banyak radius. Apakah itu tidak mempersulit pada saat proses machiningnya dan apakah ada pengaruh atau tidak pada saat proses assembling? Silakan Gian atau Viko boleh menjawab. Mungkin Gian dulu kali ya. Ini kan ada radius juga nih Gian nih. Silakan. Kemarin sih saat mendesain produk itu udah sedikit mikirin tentang ininya, machiningnya. Dimulai dari jarak-jarak lubang-lubang kecilnya gitu. Kemarin kan sempat ngalamin project di tingkat 2 semester 4 itu. End mill diameter terkecil itu yang kemarin di PP itu diameter 3. Diameternya satunya itu ball mill. Kalau sementara di produk saya ini ada yang diameternya 1. Untuk mencapai radius-radiusnya itu sih bisa dicapai melalui proses EDM. Jadi memachining grafit atau kuning tembaga untuk menjadi elektrodnya. Untuk mencapai radius-radius yang kecil-kecil itu. Nah, untuk proses assembling apakah berpengaruh? Menurut saya berpengaruh. Tapi dilihat dari sininya, dia itu saling bersinggungan. Jadi harus memainkan toleransi ukuran dasarnya itu menurut saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Rocky. Oke. Ya, terima kasih Gian. Ini ada dari Johan. Nah, Mas izin bertanya untuk produk dari Viko tadi kan ada rib, ada slider yang ada di bagian bawah Lego. Tapi di produk Gian rib tersebut dihilangkan. Alasannya dan sebabnya apa ya? Viko, silakan dijawab. Berkaitan sama yang tadi ya, rib. Nah, nanti juga tolong sekalian dijawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir dulu untuk sesi ini. Berkaitan dengan draft angel, ya ini ditanyakan oleh Pinky Sofyan. Jadi kalau di mata kuliah Mold Design 1 semester lalu terdapat minimum penggunaan draft angel sebesar 0,5. Kenapa kok lebih gitu ya? Dan dampaknya itu bagaimana untuk proses selanjutnya? Terima kasih. Silahkan. Ada 2 pertanyaan Viko. Mungkin yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Johan ya. Untuk produk saya tadi memberikan rib, sementara pada produk Gian rib tersebut dihilangkan. Alasan sederhananya mungkin kalau untuk produk saya itu kan 3x2, artinya dia nggak persegi ya, ada sisi yang panjang dan ada sisi yang pendek. Nah, untuk sisi yang panjang ini permukaannya itu kan luas, jadi mungkin saya menambahkan rib di situ untuk mencegah cacat produk tadi pada permukaan yang luas tersebut.
Mungkin seperti itu untuk jawabannya, Mas. Baik, jadi mungkin ini salah satu dari beberapa referensi ya dari pembuatan draft angle pada produk saya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu, untuk draft angle berdasarkan referensi ini setiap ketinggian 25 mm Lego tanpa studs-nya itu diberikan 1 derajat. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan tadi, pembulatan 0,4 derajat tersebut itu adalah hasil perhitungan perbandingan dari referensi yang saya dapat ini. Jadi dengan ketinggian Lego saya yang tanpa studs itu adalah 9,6, itu didapatkan draft angle 0,384 derajat. Kemudian kalau untuk mengacu pada materi dari perancangan Mold 1 pada pertemuan sebelumnya itu mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Agung Kaswadi itu untuk perhitungan-perhitungan itu sebenarnya masih dapat menyesuaikan dengan kondisi dari produk yang ada. Jadi perhitungan itu tidak salah. Perhitungan itu bisa dijadikan patokan, namun tentunya pada beberapa kondisi ada analisa-analisa tertentu yang perlu dilakukan. Dan selain itu, untuk proses injeksi ini kan juga tidak hanya sebatas sampai desain produk. Nantinya akan ada banyak faktor-faktor luar dari faktor ejeksi, cooling, maupun yang lainnya yang tentunya akan mempengaruhi desain dari produk ini atau hasil dari produk ini setelah prosesnya selesai nanti. Mungkin seperti itu, Mas, jawaban dari saya. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya silakan terakhir Eka. Siap, Mas. Oke, baik. Dipersiapkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Eko, Mas Tendi, dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan produk yang saya desain. Nah, di sini saya produk Lego ukuran 2x4, di mana Lego ukuran 2x4 ini saya peroleh dari katalognya Lego Brick di Google. Nah, dari Lego 2x4 ini awalnya saya masih bingung karena kan Lego itu didesain emang sudah kayak misalnya udah sempurna gitu ya. Terus dapat tugas untuk membuat desain yang sudah misalnya udah sederhana dibikin sederhana lagi gitu. Jadinya saya mungkin menambahkan beberapa tambahan untuk di Lego ini. Jadi saya menambahkan kayak yang pertama itu di bagian rib yang bersentuhan ke dinding itu, saya membuatnya menjadi hampir setengah bulat. Karena tujuannya itu nantinya untuk mempermudah si cairannya nanti ketika proses injeksi gitu, Mas. Kan kebanyakan Lego itu bagian ribnya itu kayak kotak gitu ya. Jadi saya merubahnya menjadi hampir setengah bulat. Terus saya menambahkan lagi, nah sudah terlihat. Nah, saya menambahkan lagi untuk semakin memperkuat dari si Legonya itu ada 4 rib yang dihubungkan ke 3 silinder itu. Nah, di mana pertimbangannya kenapa letak-letaknya berada di situ? Jadinya kalau misal 4
4 ribnya itu diletakkan sama sejajar gitu, nantinya yang di sebelah sisi kanan sama sisi kiri itu nantinya takutnya terjadinya cacat gitu Mas. Jadinya ditaruh dua rib yang bersinggungan di tengah silinder dan 2 rib berada di kanan dan kiri silinder itu. Nah, terus tebal dari ribnya itu sama tebal dari silindernya itu. Di mana tebalnya itu 855 mm. Nah, terus untuk bagian yang silindernya itu saya tambahkan draft angel, di mana tujuan saya menambahkan draft angel itu ya untuk mempermudah ketika nantinya proses proses pelepasan produk, di mana pertimbangan pemberian draft angel itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi Viko juga, itu setiap tinggi 25 itu Lego diberikan draft angel sebesar 1 derajat. Nah, sedangkan ukuran Lego saya ini kan tingginya 9,6 tanpa tonjolannya itu. Jadi setelah dihitung itu 0,384. Nah, dibulatkan jadi 0,4 derajat. Seperti itu. Nah, kenapa kan tadi kebanyakan pada diberikan kayak radius gitu. Nah, saya tidak memberikan radius itu supaya proses assemblingnya itu nanti biar lebih mempermudah gitu. Terus juga proses pembuatan moldnya itu juga tidak mempersulit gitu karena kebanyakan radius gitu. Mungkin itu saja sih Mas dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Ignatius. Saya mau bertanya. Hari itu kan saya buat Lego juga, terus bagian sisi terluarnya itu saya buat radius. Namun dari Valen mengatakan bahwa Lego yang biasa ditemui oleh dia itu pada rata-ratanya itu tidak, di bagian ujung-ujungnya itu tidak menggunakan radius. Terus yang mau saya tanyakan itu dari Viko sama Gian itu mengapa tidak menggunakan radius? Apakah ada perhitungan khusus atau apakah memang diizinkan? Namun radiusnya itu kecil aja. Soalnya di sini kan Eka tidak menggunakan radius, Mas. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Saya masih masih bingung. Kenapa tidak menggunakan radius? Kenapa menggunakan radius? Itu yang mau saya tanyakan, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini berkaitan dengan produk knowledgement ya dari produk Lego itu sendiri. Silakan mungkin Eka, Gian atau Viko yang akan menjawab. Nggak jauh beda ini sebenarnya pertanyaan di 2 yang sebelumnya berkaitan dengan radius. Silakan. Izin menjawab ya Mas. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Saudara Ignatius Sangur. Izin men-share screen. Jadi kenapa dibuat radius di produk Lego saya, Mas Ignatius? Saya mengambil referensi dari PDF Mold Design 1, di mana di sini radiusnya 0,125 dikali tebal produk. Nah, tebal produk saya itu adalah 2 mili. 2 mili dikali 0,125 menghasilkan 0,25 mili. Nah, kenapa sih dibuat radius itu? Supaya menghindari aliran tersendat akibat tegangan yang terkonsentrasi.
kebetulan tadi Mas Ignatius bilang di produk saya ada celah karena radius. Mohon maaf, celahnya itu diakibatkan karena draft angel, bukan karena radius yang telah dibuat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, ya. Mungkin saya spesifikkan seperti ini, Gian. Kalau di produkmu, kalau kita lihat tadi di produkmu itu, kamu membuat radius itu hampir di semua sisi. Nah, mungkin yang bisa saya tangkap adalah ketika radius itu terjadi di parting line. Nah, coba kamu tunjukkan produkmu. Parting line itu letaknya ada di mana kalau di produk? Ya, jadi parting line itu nantinya akan di situ. Nah, kalau itu misalnya dibuat radius, apakah memungkinkan untuk dibuat parting line? Ya, silakan dijawab. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab. Ya, memang betul tadi ya yang ditanyakan Ignatius. Jadi kalau radius itu ada fungsinya adalah satu tadi untuk mengurangi adanya tegangan di dalam pertemuan dinding, itu memang betul gitu. Karena salah satunya adalah untuk mengurangi tegangan dan apa ya yang menyebabkan produk itu jadinya crack gitu ya. Nah, itu memang betul. Tetapi memang untuk posisi di parting line itu tidak mungkin bisa tercapai gitu ya, karena di parting line itu justru harus tegak lurus gitu. Harus tegak lurus. Kenapa? Ya, radius itu terbentuk karena adanya shrinkage saja dari si material itu. Artinya tetap akan membentuk sudut lancipnya itu, tetapi dia akan berkurang sisi lancipnya itu ya pada saat si material itu mengalami shrinkage sehingga itu alami terjadi. Nah, hanya saja yang perlu kita kendalikan itu yang di bagian dalam. Nah, salah satunya adalah ya kalau bisa radius itu kan seminimum mungkin yang masih diizinkan. Kenapa? Karena produk ini harus presisi dan harus bersinggungan gitu. Karena kalau semakin besar radius yang diberikan otomatis akan merubah bentukan secara visual dan juga mempersulit pada saat proses assembling seperti itu. Tetapi memang kalau misalnya itu dihilangkan ya nanti akan ada efek lain yang ditimbulkan di sini. Oke, dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk Viko, Kian, Edaneka, dan teman-teman. Oke, untuk selanjutnya silahkan kepada Bonaventura dan rekan-rekan untuk melakukan presentasi. Sebelumnya saya Bonaventura Lingga Krishna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang folding constant milik saya. Izin untuk share screen, Mas. Baik. Yang pertama-tama adalah nama dari produk ini, yaitu folding constant. Untuk ini saya menggunakan bentukan awal yaitu kartu, seperti kartu. Jadi dari kartu ini kita dapat menyimpan folding constant kita di dalam dompet. Saya sudah mencoba menumpuk 5 kartu dan saya masukkan dalam satu tempat kartu, ternyata muat. Jadi untuk produk ini dapat disimpan di dalam dompet. Untuk dari dimensinya sendiri, untuk panjang yaitu 85 mm, untuk lebarnya 54 mm, sedangkan untuk tebalnya dari ujung dari puncak hingga bawah ini 5,5 mm. Untuk saya terdiri dari sebenarnya ada 6, namun saya salah membuat sehingga hasilnya 5. Jadi untuk yang pertama ada yang swivel sebelah kiri, kemudian ada pasangan swivel yang sebelah kiri juga untuk sambungan swivel, kemudian ada sambungan utama yang laki-laki, sedangkan ada sambungan utama yang perempuan, kemudian ada pasangan swivel yang bagian kanan serta swivel bagian kanan. Mengapa pasangan swivel bagian kanan serta swivel bagian kanan ini berbeda? Karena nanti pada hasil jadinya, di mana produk itu akan terbentuk seperti ini, Mas. Jadi yang sebelumnya yang swivel kiri yang cekungannya ada di atas, otomatis yang swivel yang kanan cekungannya ada di bawah. Begitupun untuk swivelnya. Untuk yang swivel ini saya salah karena yang swivel kiri sudah proporsional untuk tempat HP, sedangkan yang kanan ini masih belum karena saya hanya menggunakan satu part swivel saja, seharusnya ada 2 part swivel.
Kemudian bagaimana cara menggunakan folding pond stand ini? Untuk yang pertama, ini kita putar pasangan utamanya 180 derajat, sehingga bentuk hasilnya seperti ini. Jadi bukan datar lagi, ada sudutnya. Kemudian setelah terbentuk sudut, kita tinggal naikkan saja 90 derajat untuk pasangan swivelnya ini. Nah, untuk tumpuannya saya menggunakan kaki dari pasangan swivel ini, jadi bukan pasangan utamanya ini. Mengapa saya menggunakan kakinya? Karena untuk jika menggunakan pasangan utama nanti produknya cepat rusak karena di sini banyak sekali permukaan luas. Kemudian setelah kita putar 90 derajat, kita tinggal meletakkan handphone saja kita pada swivel ini. Untuk lebar handphone yang dapat dimasukkan itu sekitar 7,5 hingga 8 mm. Saya kira itu ukuran yang universal untuk HP saat ini, Mas. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Kemudian sambungan apa sajakah yang terdapat dalam produk saya ini? Untuk sambungannya ada snap-fit tipe silindrikal. Jadi yang untuk snap-fit ini, yang snap-fit pada pasangan swivel, kita tinggal menekannya saja pada pasangan utama, laki-laki maupun perempuan. Kita tinggal tekan klek gitu, sudah masuk. Sedangkan untuk mencopotnya mungkin nanti ada gaya bending pada ujung sini. Untuk penekanan, untuk memasukkannya mungkin tidak ada karena ditahan oleh jari. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pasangan snap-fit silindrikal juga, tapi yang ini yang putar. Jadi kita di sini mekanismenya hanya dimasukkan saja. Jadi tuas yang ini tinggal kita masukkan saja ke lubangnya ini. Kemudian ada pula untuk snap-fit pada swivel serta pasangan swivel ini. Jadi untuk memasukkan dari swivel ke pasangan swivel ini kita tidak menekannya. Jadi kita caranya itu ujung dari swivel ini yang menonjol kita masukkan ke pasangan swivelnya ini. Jadi nanti ujungnya masuk ke dalam pasangan swivel, nanti kita tinggal ikuti saja alurnya dari pasangan swivel. Jadi kita tidak perlu melakukan penekanan. Begitupun juga melepasnya. Kemudian untuk radius yang saya gunakan di sini hanya 0,1 mm. Mengapa? Karena benda saya ini tergolong tipis dan datar sehingga tidak perlu menggunakan radius yang terlalu besar. Kemudian untuk draft angle-nya pada benda saya ini belum saya buat, namun dikarenakan benda saya tipis, draft angle yang saya gunakan ini hanya setengah derajat saja, jadi tidak terlalu besar. Mengapa tidak terlalu besar? Karena draft angle pada tumpuannya ini jika terlalu besar akan mengakibatkan bendanya oglek gitulah, tidak rata pada tumpuan. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Eko. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, terima kasih, Bon. Mungkin saya ingin memastikan aja gitu ya tentang snap-fit gitu ya. Bahwa apakah kamu sudah mempersiapkan snap-fit-nya itu mulai dari perhitungan, referensi, dan sebagainya? Izin menjawab, Mas. Untuk perhitungan snap-fit-nya saya belum memperhitungkan. Untuk dari segi dimensi dari snap-fit sendiri itu saya juga belum memperhitungkan. Saya hanya istilahnya mengira-ngira, Mas. Jadi belum pasti. Tapi saya mendapatkan sumber itu, sebagian besar sumber dari snap-fit itu
cara menghitung snap fit-nya tuh juga tergantung dari material plastiknya, kemudian ada gaya bendingnya, torsinya juga, Mas. Jadi saya belum sampai perhitungan seperti itu, Mas. Oke, nah nanti mohon dipersiapkan Bona ya untuk snap fit-nya ya, terutama untuk biasanya snap fit itu berkaitan sama ini. Dia itu mudah pada saat proses pembuatan, artinya tidak memerlukan mekanisme khusus, jadi tidak perlu dengan undercut, tetapi pada saat dipasang dan dilepas dia masih bisa fleksibel. Bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah snap fit itu bisa diprediksi kapan dia patah dan pada jeplekan keberapa. Ya, jadi itu ada tipenya masing-masing. Nah, itu kalau yang silinder, misalnya silinder silinder fit itu masih ada jenisnya. Ada yang memang diperuntukkan untuk sekali, artinya udah dipasang tapi jarang dibuka. Ada juga yang harus dibuka, dilepas. Nah, itu yang jauh lebih sulit. Assalamualaikum Mas Eko, izin bertanya Mas Bona, untuk di cewek bagian snap fit itu ada perbedaan tebal. Apakah itu sudah diperhitungkan untuk proses selanjutnya? Terima kasih. Silakan Mas Bona dijawab. Baik, terima kasih Mas Stanley yang sudah membacakan serta Saudara Malik yang sudah bertanya. Akan saya jawab untuk pertanyaannya. Mungkin ini yang dimaksud oleh Saudara Malik, ada perbedaan ketebalan pada snap fit-nya ini. Mungkin ini juga ada perbedaan ketebalan. Mungkin untuk kedepannya apa sudah diperhitungkan? Saya langsung jawab, belum Saudara Malik, belum saya perhitungkan sampai situ, karena dari snap fit-nya sendiri saya juga belum menemukan dimensi yang tepat untuk snap fit-nya. Mungkin nanti saya hitung, kemudian saya revisi produk ini. Kemudian mungkin untuk yang sambungan dari laki-laki ke perempuan ini, mungkin saya hanya lubang saja. Mengapa saya buat ini? Karena kalau lubang itu pembuatan core cavity-nya nanti tergolong sulit. Jadi oleh karena itu saya buat istilahnya snap fit seperti inilah, meskipun nanti untuk lepas pasangnya hanya di keluar masukkan saja, tidak perlu ada gaya bending maupun torsi pada pasangan laki-lakinya. Pertanyaan dari Saudara Malik sangat membantu saya. Terima kasih Saudara Malik atas pertanyaannya. Mungkin dari Saudara Malik apakah kurang jelas atau ada yang ingin disanggah kembali dari pernyataan saya? Boleh. Siap Mas, terima kasih Bona. Coba untuk diperlihatkan yang itu Bon, yang ada yang kotak terus di snap fit bolong itu Bon. Ini ya. Cuman ngasih saran sih kalau bisa di sekelilingnya yang terluar yang paling kanan itu dibikin luarannya lingkaran aja atau radius, jadi bisa di ketebalannya antara dari lubang dalam snap fit sama lubang terluarnya itu bisa sesuai sama ketebalan dari keseluruhan produknya Mas Bona tersebut. Jadi nggak kayak di bawahnya itu kan tipis banget tuh dari snap fitnya tuh terhadap luarnya. Nah itu kalau bisa sama-sama dibikin lingkaran aja. Jadi luar sama dalamnya itu berbentuk lingkaran, nggak kotak seperti itu Mas Bona. Sekian sih. Oke, terima kasih Malik atas sarannya, Mas. Lanjut, selanjutnya siapa? Saudara Soleh, Mas. Oke, thank you Bona. Lanjut Mas Soleh. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Eko, Mas Stanley, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pada Mas Eko, Pak Agung, Mas Stanley, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil desain dari produk saya. Izin share screen, Mas. Silakan. Nah, ini adalah produk saya. Jadi, produk saya ini memiliki panjang yaitu 76 mm dan
tingginya itu 8 mm serta lebarnya itu adalah 36 mm. Nah, jadi di produk saya ini memiliki ketebalan atau istilahnya tebal dindingnya itu adalah 1 mm. Dimana saya karena produk ini sangat tipis ya 1 mm, jadi saya menambahkan rip di bagian tengah produknya, yaitu bagian ini, terus bagian samping sini, terus bagian tengah sini. Masuk semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk Masuk nih. assembly-nya itu saya menggunakan snap-fit, yaitu prolong snap in ya. Jadi saya menambahkan lubang di bagian sini itu supaya mempermudah dalam proses AC-nya. Nah, untuk pengunci terhadap base-nya itu ketika produk ini dilipat itu menggunakan taper snap fit. Jadi waktu dipasang itu bisa langsung kelet gitu sama base-nya gitu. Jadi karena menggunakan taper snap fit, jadi untuk pelepasannya juga mudah. Nah, kemudian untuk gripnya itu saya menggunakan grip dengan ketebalan 1 mm dan tingginya juga 1 mm. Kenapa saya menggunakan 1 mm? Karena supaya menyinkronkan dengan ketebalan material bagian bawahnya ini. Jadi biar tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu jauh gitu. Nah, untuk bagian bawah itu karena tuntutannya itu menghindari proses apa istilahnya penggunaan slider dan lifter, itu saya mengakilnya dengan cara itu berhimpit gitu. Jadi terdapat lubang di bagian part tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Oleh. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Coba pertanyaannya jawab. Gimana cara assembly-nya supaya itu nggak patah? Nah, itu harus memainkan, ada kontur khusus tuh di situ. Oh, ini Mas. Bentar. Coba gimana caranya? Kalau untuk yang bagian atas biar memasukkannya gampang itu saya bikin celah di sini, Mas. Coba lihat, tunjukkan. Ini Mas. Bagian ini saya bikin celah gitu. Kalau yang bagian atas. Nah, Oke. saya bikin celah ini, Mas. Oh, dia lebih fleksibel gitu. Fleksibel. Yes. Iya. Terus untuk bagian bawahnya juga sama, Mas. Nah, ini saya bikin cekungan di sini supaya dia lebih fleksibel gitu waktu pemasukannya. Oke, paham. Ya. Paling saran saya adalah kalau kamu lihat produk itu, ada produk yang kayak semalam Mas Stanley itu nunjukkan ke saya, itu tuh produk yang kita punya itu, Ri. Jadi bagian depan dari si laki-lakinya itu kalau bisa dibuat radius lah. Jadi untuk mengurangi gesekan. Nah, ya, terus kamu perlu hitung. Ya, kamu perlu hitung lah. Panjangnya itu dibandingkan dengan gaya yang diterima. Pada intinya itu se-efektif mungkin yang bersinggungan. Jadi jangan sampai banyak. Nah, cuma aku nggak tahu. Nanti coba cari di referensi. Berapa persen kalau misalnya material plastik itu mampu deformasi. Nah, itu bisa diperbandingkan nanti antara strain sama stresnya dibandingkan dengan diameter beserta panjangnya kamu. Nah, berapa diameter dan panjang yang masih dianggap aman atau masih berada di area elastis, jangan sampai ke plastis. Itu ada. Jadi kamu dalam menentukan panjangnya tonggolan-tonggolan itu bukan hanya di celah ini, tapi kamu harus perhatikan seberapa besar lendutan yang dia masih bisa terima gitu.
Terus Siap, paham. itu kontur yang di tengah yang kayak apa cucian itu pastikan sudutnya itu sesuai dengan pada saat kamu dipasang miring, Le. Nah, Siap. jadi kalau bisa malah jangan dibuat kontur kayak gitu, tapi dikontur seperti polisi tidur aja, tapi polisi tidurnya yang nggak sama kaki. Paham nggak? Paham, Mas. Iya, nggak sama kaki, cuma apa ya istilahnya ya segitiga siku-siku gitulah. Tapi kalau kamu pernah lihat konturnya mata potong buat gergaji, nah kurang lebih seperti itu. Nah terus kemudian di bagian samping, kamu tuh ada sirip-sirip di bagian samping itu kalau nggak ada ribnya, nanti dia nusuk ke dalam. Kalau dia nusuk ke dalam nanti susahnya adalah di proses ejeksinya. Siap, Mas. Itu jadi tolong diperhatikan itu. Kemudian ditatakan bagian bawah. Di bagian bawah itu kalau bisa jangan pure 100 jangan pure 90 derajat. Tapi harus ada draft angle dari si kontur itu sendiri. Tatakan paling bawah itu. Siap, Mas. Iya, jangan dibuat kontur 90 derajat persis karena nanti dia akan melentingnya ke atas. Akan memperkecil malah. Jadi kalau kamu ngeplotin 90 derajat nanti jadinya mungkin 89 derajat. Makanya mesti diekstrak jadi mungkin 92 dan sebagainya. Nah, itu materi tentang draft angle sih kalau itu. Nanti tolong dicari. Siap, Mas. Terima kasih. Oke. Sisanya paling tolong diperhatikan bagian-bagian untuk yang masih bisa diefektifkan penggunaan material sebaiknya diefektifkan. Kemudian pertimbangkan proses machiningnya, jangan terlalu rumit, jangan terlalu banyak karena itu akan menyusahkan kamu nanti. Iya, Mas, ini untuk ini saya udah bikin, biasanya kan ini harusnya radius karena saya bikin chamfer supaya machiningnya gampang. Oh, oke. Ya. Ya nanti didetailkan aja di kelompokmu. Siap, Mas. Cukup, Mas Stanley. Siapa, Le? Habis oleh, Le? Dimas, Mas. Saya, Mas. Dimas, Mas. Tim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Mas Stanley, Mas Eko Ari, dan Pak Agung. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk yang pertama, saya akan menjabarkan tentang detail dari produk saya. Untuk yang pertama, untuk dari segi dimensi, saya menggunakan ukuran panjang 80 mm kali lebar 50 mm dan untuk tingginya sendiri 65 mm. Untuk tebal rata-rata dari material yang saya gunakan yakni setebal 1,5 mm. Kemudian saya tambahkan chamfer di bagian ujung untuk menghindari terlambatnya flow material yang masuk sampai ujung sehingga dapat terbentuk seperti desain ini. Untuk selanjutnya, saya menggunakan rib pada bagian penyangga. Maksudnya menambahkan rib pada bagian set base ini yang bersinggungan langsung dengan HP. Fungsinya yakni fungsi utama sebagai penguat. Kenapa saya membuat 4 rib ini? Awalnya saya hanya membuat 2 rib di bagian sisi kiri dan kanan. Kemudian untuk penambahan yang bersentuhan langsung dengan HP, saya membaginya 2 lagi menjadi 4. Untuk rib ini sendiri menggunakan tinggi rib 1,5 dengan lebar ribnya sendiri 0,75 atau setengah dari tebal material.
Untuk draft angle saya menggunakan 0,5 derajat. Dan untuk ujung-ujungnya saya beri radius 0,18 mm. Untuk selanjutnya pada bagian penyangga saya juga menambahkan rib sebanyak 4 rib juga dengan tebal 0,75 dan tinggi rib 1 mm. Untuk sudut atau draft angle-nya saya juga menggunakan 0,5 derajat. Untuk pada bagian yang lain saya menambahkan draft angle 1 mili. Kenapa saya menggunakan 1 mili? Karena dengan pertimbangan ada yang mempunyai panjang 6 mm, jadi saya menggunakan rib yang menggunakan draft angle yang agak besar, yaitu sebesar 1 mili. Untuk pada bagian yang lain saya juga menambahkan radius-radius kecil untuk menghindari atau mempermudahnya, untuk mempermudah pada saat ejek material. Jadi pada hampir semua bagian saya radius di ujungnya itu sebesar 0,18. Untuk yang selanjutnya mekanisme SI-nya. Untuk mekanisme SI saya juga menggunakan snap fit. Untuk snap fit seperti yang ada di gambar, prinsipnya mungkin mirip dengan yang dijelaskan Soleh tadi. Mungkin untuk detail dari bentukan penyangganya seperti gambar ini, terus kemudian ada bentukan kotak di sebelah setengah lingkaran itu agar pada saat proses pergerakannya dapat bersentuhan langsung dengan posisi gerakan yang SI di sini, yang SI 3 part ini. Untuk bentukan dari set bassnya yang bersentuhan langsung dengan HP-nya sendiri seperti ini. Dan untuk SI-nya saya untuk bagian yang dapat bergerak rotasi putar itu saya hanya menggunakan setengah lingkaran karena juga untuk mengurangi material. Selain mengurangi material juga pada saat proses pembuatan pada core cavity-nya tidak terlalu susah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan barangkali ada teman-teman yang mau ditanyakan. Yohana silakan. Aduh ya Allah. Permisi Mas Stanley, izin bertanya untuk Mas Dimas. Iya. Ya. Ini sih buat apa namanya? Pengen tahu aja ini kan yang apa di part 2 yang side base. Itu kan tanpa atasnya ada kayak kontur apa vertikal itu kan ya ada kurang lebih 4 kontur itu
fungsinya buat apa ya? Terima kasih untuk pertanyaan itu. Untuk 4 kontur itu saya fungsi awalnya sebagai penguat. Atau bisa dipermudah bahasanya sih rip gitu ya. Kenapa saya memilih Yang atas dim, yang atas, yang tanpa atas. Kayak kontur cekungan itu, Mas. Itu cekungan kan ya? Oh, cekungan yang itu. Vertikal, iya. Maaf. Untuk yang cekungan itu kan menyesuaikan sama bentukan dari base-nya sendiri. Jadi waktu posisi partnya lagi nggak dipakai, jadi ditutup pas nutup sama bentukan cekungan chamber yang di atas itu. Bingung nggak, Jo? Part yang side base ini itu yang penyangga HP-nya bukan? Iya, betul. Oh. Yang buat bersentuhan langsung dengan HP-nya itu loh. Oh iya. Gimana, Jo? Kalau bersentuhan langsung kan ada kemungkinan tuh HP itu kan panas kan, Dim. Nah, apa iya. fungsinya itu yang cekungan ini buat itu mengeliminasi panasnya dari HP atau gimana gitu? Yang cekungan maksudnya ada 4 garis itu kan ya? Yang vertikal. Itu salah satunya itu awalnya saya ini juga sebagai penguat, Jo, sebenarnya. Awalnya saya buat 2 di kiri kanan dan saya perkecil lagi dengan membuat 4 sekaligus sebagai pendinginan HP juga. Jadi HP itu tidak langsung bersentuhan dengan bidang yang lebar dengan 4 penyangga ini. Sebagai pendingin juga, benar. Gimana, Mas Jan? Ya, terima kasih Mas Dimas. Cukup jelas. Mas Jaka, silakan. Mas, permisi Mas, izin bertanya kepada Mas Dimas. Silakan. Terima kasih sebelumnya Mas. Untuk Mas Dimas, pertama-tama untuk ini yang part 2 set base ya. Kalau yang gambar atas kan 4. RIP ini kan ini tadi udah dijelasin fungsinya untuk biar nggak bersentuhan langsung dengan HP. Nah, kemudian yang gambar kedua ini yang di bawahnya, pertama mau nanya itu 4 itu kan kalau nggak salah buat ngatur derajat stand-nya ya. Itu timbul atau ke dalam ya, Mas? Itu timbul. Kemudian timbul. Nah, dari situ kan timbul, yang ripnya juga timbul. Terus ditambah tebal dari material. Kan itu berarti ketebalannya tidak merata ya? Apakah nanti itu udah ada perkiraan kecacatannya apa aja seperti wear packs atau crack atau shrinkage lainnya gitu Mas? Itu sih Mas, mau nanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Jack atas pertanyaannya. Untuk kecacatan, saya sebenarnya sudah memikirkannya. Mungkin untuk tebalnya sendiri karena saya berpikir 1,5 mili itu kan masih sangat tipis dengan bentukan yang dibaliknya itu yang posisi set base yang bawah itu kan dengan bentukan horizontal itu masih bisa kemungkinan part itu melengkung maksudnya melengkung. Jadi saya memikirkan dengan menambahkan 4 strip yang di atas itu. Cuman untuk bagian kecacatannya mungkin saya masih belum
terlalu mendetail tahunya ya. Karena posisi tebalnya masih sesuai dengan posisi tebal yang bagian sisi samping itu kan posisinya tebalnya masih sekitar 4 mili, 4,5 mili. Dan untuk yang tinggi bagian yang dimaksudkan Mas Jaka tadi yang berbentuk garis-garis 4 horizontal itu ketinggiannya 1,5, dan untuk yang rib yang saya buat di set bass bagian atas garis-garis 4 vertikal itu sebesar 1, jadi masih imbang gitu tebalnya. Jadi tebal yang sisi samping masih 4,5 mili. Untuk yang tengah pada bagian rib itu masih 1,5 tambah 1,5 tambah 1, berarti masih 4 mili. Mungkin saya berpikirnya seperti itu sih Mas Jaka. Oke Dim. Berarti untuk ketebalannya itu oh ya ini horizontal ini vertikal, jadi pertemuannya mungkin tebalnya sedikit gitu ya Dim. Iya, betul Mas Jaka. Baik. Oke Dim, terima kasih. Sama-sama Jak. Sekalian ini kasihan nih Mas Didik, dijawab dulu nih barangkali menanyakan tadi. Bona, Bon tipis dan snapit, lalu mekanismenya ejectnya seperti apa? Jadi untuk proses eject snapit saya itu pakai metode bump off undercut Didik. Jadi di sini material plastik kita tuh dipaksa untuk istilahnya ada deformasi, enggak deformasi sih, kan tidak ada perubahan bentuk. Jadi ada material kita dipaksa untuk meregang supaya toolnya itu bisa copot dari benda kerja kita. Kan benda saya juga termasuk tipis, jadi mungkin metode bump off ini pilihan untuk sistem ekseksi yang paling optimal untuk sistem snapit saya. Mungkin begitu Saudara Didik. Di situ nanti ada perhitung berarti ya Bon? Iya, mungkin ada perhitungannya lagi. Baik, makasih Bon. Siap, Saudara Didik. Oke, terima kasih Bona, Didik. Sama-sama. Cukup kali ya? Cukup Mas. Cukup ya? Sampai bertemu lagi nanti di jam 1. Terima kasih Mas Stanley, terima kasih Pak Agung, terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk sesi pertama ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.